Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqaulillahi rahmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang berbahagia, kita ketemu lagi di seri 12 kajian kitab Tafsir Yasin karya Syekh Hamamizadah. Kita sampai di ayat ke 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, manazil, orbit. Sehingga setelah ia sampai di tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua, tandan kurma yang sudah tua dan masih menggantung di pohonnya. Itu mengecil, kuning, kering, gitu kan. Itu gambaran fase bulan di akhir edarannya, akhir peredarannya. Kemudian lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini namanya sunnatullah ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkat keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ini kisah dan bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal qamara lan ing bulan qaddarnahu netepake sapa kita ing qamar manazila ing pira-pira papan mubengan atau orbit hatta ada hingga bali sapa qamar ai qaddarna lahu manazila. Aku tetapkan bagi bulan itu manazil, orbit atau tempat edarnya. Jumlahnya 28 posisi bulan dari tanggal 0 sampai tanggal akhir peredaran dia. Dikatakan 28 manzilah, 28 lintasan. Ini memang berbeda. Dan proses edarnya bulan itu pertama dia muncul kecil namanya hilal. Hilal, dan ini sebagai pertanda masuknya awal bulan. Ini ra'aitul hilala misalnya. Aku benar-benar melihat hilal, itu tanggal pertama. Munculan pertama ba'dal ghurub, setelah ba'dal ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari di akhir bulan. Kemudian fase berikutnya adalah qamar, rembulan. Ya, disinilah ada purnama itu. Fase qamar. Kemudian grafiknya menurun lagi kecil. Akhirnya kal urjunil qadim digambarkan sebagai tandan yang sudah tua, yang sudah kering tipis dan hampir jatuh oleh angin. Itu kembali ke posisi kecil dan muncul bulan baru, hilal kembali. Itu nanti hilal, qamar, dan hilal lagi. Itu tanda kuasaan Allah, masya Allah. Nah, kita lanjut. Qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa Alu Basrah wal qamaru birrafi. Ibnu Katsir, Imam Nafi dan penduduk Basrah itu membaca wal qamaru pakai rofa. Lalu Rasim Usmani
kita pakai itu dibaca nasab. Wal qamar sebagai maf'ul dari qaddarna. Nilai 2 ya. Kemudian alasan dari Ibnu Katsir, Nafi', Al-Basri adalah membaca rafa wal qamaru bi raf'i liqouli ta'ala wa ayatul lahumul lail, atofnya ke wa ayatul lahumul lail wal qamaru. Wal akharuna ulama-ulama yang lain bin nasbi dibaca nasab liqouli karena ada kata qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazila. Qaddarnal qamara manazila. Qaddarna sudah kami tetapkan al qamara ing bulan manazila ing pira-pira orbit. Itu jadi maf'ul awal dan maf'ul tsani dari qaddarna. Oke, maka zakarna fi surat Yunus. Kami sudah menyebutkan di tafsir surat Yunus. Idza saral qamaru ila akhir manazili taqqa fayasiru kal urjunil qadim. Ketika bulan itu pada fase akhirnya manazil atau orbit terakhir, taqqa menjadi kecil, fayasiru maka bulan itu menjadi kal urjunil qadim, seperti pelepah yang tandan ya, mas. Ini tandan itu yang tempat tumbuh buah itu. Ya. Buahnya dipetiin, tinggal lengkungan tandan itu. Tuh, kalau junil qadim. Allah berbicara sesuai dengan kondisi situasi bangsa Arab ketika itu, dan mereka akrab dengan lingkungannya. Kekuasaan Allah digambarkan seperti itu. Lalu di sini ada kurma, kan? Ada kurma. Ada sih kebun kurma beberapa yang muncul, ya. Tapi tidak seperti di kawasan Hijaz ketika itu. Al-urjun al-qadim. Al-urjunil qadim itu adalah wa wa'udul adhki. Itu adalah apa tadi? Cabang yang berisi gugusan nanti aneh semar yang di atas aud itu atau cabang itu ada beberapa bulir buah. Fasyubiha maka diserupakan apa al-qamaru qamar bi diqqatihi wa sughrihi fi akhir manazil bil urjun wal muradu bil qadim al atiq. Posisi kecilnya fase bulan terakhir itu digambarkan oleh Allah seperti urjun dari tandan yang atiq, artinya tandan yang tua. La syamsu ora utawi srengenge iku yang bagi prayoga apa srengenge lah ketuwe syams apa antudrika yen to nyusul sapa apa syams al qamara ing bulan. Tidaklah matahari itu bisa menyusul rembulan. Ai la yadkhulun nahar 'ala al-lail. Tidak bisa siang masuk ke dalam malam qabla qidai sebelum habis waktunya. Habis waktu edar matahari barulah itu muncul malam.
Bal huma yata'aqibani bi hisabin ma'lumin. Keduanya itu, bahkan keduanya adalah saling susul menyusul bi hisabin ma'lumin, dengan perhitungan yang jelas. La yaji'u ahaduma qabla waqtihi. Salah satu dari keduanya, matahari dan bulan itu tidak akan datang sebelum waktunya. Itu geseh kalau terjadi ya. Kira la yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhir. Salah satu di antara matahari dan bulan itu tidak masuk dalam kekuasaan yang lain. Jadi tidak ada ordinasi dan subordinasi. Fa idza ijtama'a, maka ketika keduanya bertemu dalam satu titik, ai fa idza atraka kullu wahidin sahibahu qamatil qiyamah. Jika satu rembulan dan matahari itu bertemu dalam satu titik, satu waktu, qomat, terjadi opal kiamat itu kiamah. Nah, seperti kisah kemarin, seperti riwayat kemarin, ketika kumpul udah berhenti dunia ini. Wakila la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar ay la tastami'u ma'ahu fi falakin wahidin. Artinya matahari dan bulan itu tidak mungkin bersatu, bertemu dalam satu garis edar, berbeda. Walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Ay la yattasilul lail bilail. Tidak ada ngebleng itu. La yattasilu ora sambung apa alailu suwijine bengi bilailen lawan bengi liyane. Jadi malam itu tidak apa sambung ngono terus ada siang yang terlewati, enggak. Nanti malam itu terpisah oleh siang. Lail nahar terus seperti itu. Bal yakunu bainama naharun fasil. Di antara malam satu dan malam yang lain itu ada pemisah, namanya nahar atau siang. Walikulli wahidin, bagi setiap keduanya, bagi tiap satu dari keduanya, falakun azimun, ada garis yang besar, yajri fi dzalika, yang beredar keduanya, kama tadril hitan fil bahri, sebagaimana ikan-ikan itu berenang di laut. Wa'lam, ketahuilah saudaraku, anna 'azma syamsi, bahwa besarnya matahari, iku mi'atun wa sab'una, 170 mithla 'azmil ardi, mithlu 'azmil ardi, kali lipat besarnya bumi. Besar matahari itu 170 kali lipat besarnya bumi. Wa 'azmul qamar, besarnya bulan adalah sab'una mithlu 'azmil ardi, 70 kali lipat besarnya bumi. Nah, ini Anda bisa cross check di saintis ya terkait dengan ini. Wa kana, keduanya itu mutasawiyaini fil launi ibtida'il khilqati, pada awal penciptaan antara bulan dan matahari ini sama persis launnya atau warnanya. Falam yatamayyaz al-lail minan nahar, tidak ada bedanya antara malam dan siang. Wadang terus gitu kan. Jadi intensitas cahayanya sama awal-awal penciptaan matahari dan bulan itu. Intensitas cahayanya sama. Ini tidak ada gelapnya ini. Padang terus guru sitok leren sitok muncul hal yang sama. Intensitasnya sama. Podo padang. Fa amarallahu ta'ala, maka Allah memerintahkan Jibril alaihissalam
untuk mengendalikan dua makhluk ini. Fa'ata, maka Jibril pun mendatangi bulan dan matahari itu. Wa masha wajhal qamari, lalu Jibril mengusap muka dari bulan itu, fasyara nuru naqisan, yang berakibat pada berkurangnya intensitas cahaya bulan itu. Wasawatu utai tanda-tanda hitam alladzi yura, yang nampak fi wajhil qamar, di permukaan bulan, yuqalu, dikatakan ya, annahu min athari janahi, bahwa itu adalah bekas dari sayap Jibril alaihissalam. Wazada, dan nambahi sapa Jibril nur syamsi, intensitas cahaya matahari. Di satu sisi komar ataupun bulan itu dikurangi intensitas cahayanya, di sisi lain matahari ditambahi. Itu pembacaan tafsir ya, berbeda dengan pembacaan sains, di mana matahari yang punya cahaya dan bulan itu memantulkan cahaya dari yang dia simpan dari pancaran sinar matahari. Tapi kesemuanya adalah sebuah pendapat dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal laili waj'alna ayatan nari mubsirah. Itu di surat Al-Isra ayat 12. Ayat 12 menerangkan famahawna, maka kami usap ayatal lail, tanda-tanda malam itu bulan, waj'alna ayatan nari mubsirah, dan kami jadikan tanda-tanda siang yang namanya matahari itu lebih jelas. Itu ketika bahasanya usap. Mahauna, bagaimana caranya Pak? Itu lewat Jibril yang tadi sudah kita baca. Itu Allah yang Maha Kuasa. Fa khuliqal qamaru bis sama'id dunya. Bulan itu diciptakan dan diletakkan oleh Allah fi sama'id dunya, di langit dunia. Wa khuliqas syamsu fi sama'ir rabi'ah. Sedangkan ini terkait galaksi ya, kita bicara galaksi, susunan galaksi. Kemudian wa khuliqa, dan diciptakan awasyamsu srengenge bisa ma'irabiyah, di langit empat. Kullum minhuma, keduanya yajri, berjalan, beredar, fi falakihi, dalam garis edarnya masing-masing. Yastabi'ani, mereka akan berkumpul bersatu dalam satu orbit, qurbal kiamah, besok ketika sudah dekat kiamat, kama bayyanahu, sebagaimana telah kami jelaskan. Titik. Lanjut pada tanda kuasaan berikutnya. Wa ayatul lahum, wa ayatun, lan ono ayat lahum kedue kaum, anna saat temen kita iku hamalna, ngemat sapa kita, memuat sapa kita, dzurriyyatahum, anak turune atau keluargane kaum, fil fulki, ing dalam kapal. Ini juga dia gimana kapal bisa mengarungi lautan dengan selamat tanpa tangan, tanpa kaki, gitu kalau dalam bahasa tafsir. Tentu saja dengan rancangan desain yang aerodinamis, yang menjadikan sebuah perahu, kapal itu bisa berjalan dengan aman di laut. Itu tentu saja dengan menggunakan teknologi yang tinggi terkait dengan pengaturan sudut, keseimbangan beban, massa, dan itu sudah diajarkan Allah kepada Nabi Nuh.
Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu tentang perkembangan kapal sampai hari ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan kapal selam Indonesia segera ditemukan dan berharap semua perwira yang ada di dalamnya selamat ya. Bi'aunillah, amin. Oke, kita lanjut. Qara ahlul Madinah, penduduk Madinah membaca wa Syam wa Yaqub wa dzurriyyatihim bil jam'i. Jadi penduduk Madinah, penduduk Syam dan Yaqub membacanya dzurriyyah itu dijamakkan dengan sigat jamak muannas salim dzurriyyatihim. Wa man lam yajma' nasabah. Siapa yang tidak membacanya secara jamak maka tetap dibaca nasab dzurriyyatahum. Wal muradu bi dzurriyyah, yang dimaksud dengan dzurriyyah itu siapa? Itu ada al-aba'u, bapak-bapak, wal ajdadu, simbah-simbah. Wasmu dzurriyyah yaqau 'alal aulad. Bisa saja itu diberlakukan bagi anak-anak. Dzurriyyah itu suak muwah, suak medun, dzurriyyah. Al-mashhun itu berenang, beredar. Ay al-mamluk, penuh. Fil fulkil mashhun ya, fil fulkil mashhun, jamaknya mashhun artinya al-mamluk, kebak penumpang. Wal muradul bil fulki, yang dimaksud dengan al fulk adalah safinatun Nuhin, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Haulai min nasli man humila ma Nuh alaihissalam, dan orang-orang itu termasuk yang ada di Mekah, objek dakwah Kanjeng Nabi itu adalah min nasli man, sebagian dari anak turunnya orang yang dulu terbawa dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kanu fi aslabi abaihim, mereka itu adalah anak turunnya bapak-bapaknya yang lalu. Wala ba'dhum al-muradu fulki al-mashhun, yang ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud al-fulkul mashhun adalah safinatu hadza zaman, kapal yang ada saat ini. Wa dzurriyyatuhum bis safinah allati tajri fil bahri. Dzurriyyah itu adalah keluarga-keluarga mereka yang sedang naik kapal. Wa laysa la yadun wa rijlun taqta'u masirata 20 yauman. Safinah itu kapal itu, perahu itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia mampu menyelesaikan waktu tempuh biasanya 20 hari bisa ditempuh dengan kapal mesin saat ini fi yaumin wahidin, dalam waktu yang satu hari. Biasanya 20 hari, ini bisa sehari karena kapal cepat. Kulluhu, semuanya itu saudaraku, yadullu ala qudratin, menunjukkan atas kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dengan munculnya teknologi pesawat udara atau kapal terbang ya. Insyaallah semua adalah minallah, ilmunya dari Allah semuanya. Wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum bagi mereka mimithlihi, yang sepadan dengan kapal itu. Ma apa-apa yarkabuna, yang mereka naiki, yang jadikan kendaraan. Ila arada bihi as-sufunu allati umilat ba'da safinati Nuh alaihissalam ala hayatiha. Yang dimaksud adalah kreasi-kreasi kapal yang dibangun dan dikerjakan setelah kemunculan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Wakila arada bihi as-sufunu as-sighar allati tajri fil anhar kalfulkil ibar fil bahri. Yang dimaksud adalah kapal-kapal kecil, perahu-perahu kecil yang menyeberangi sungai, itu lebih kecil, sampai
di sisi yang lain adalah kapal besar yang di lautan. Hadza qaulu Qatadah wa Dhahaki wa ghairi. Ini pendapat Imam Qatadah, Imam Dhahak dan lain-lain. Wa ruwiya lan diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala al-muradu min mithlihi. Jadi riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayatul lahum wa khalaqna lahum mim mithlihi. Mim mithlihi itu adalah al-ibil fil barri, unta di daratan. Kasufuni fil bahri, itu seperti perahu yang ada di laut. Yakni khalaqna lahum fil bahri as-sufun yarkabuna wa khalaqna lahum fil barri al-ibila. Kami ciptakan bagi manusia, bagi orang-orang itu ketika di laut ada kendaraan namanya perahu, di darat ada namanya unta, al-farsa dan fursa atau kuda, al-bighal, keledai, himar. Yarkabuna, mereka numpai dan memuat afqalahum ke barang-barang mereka. Kesemuanya adalah kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina. Semua menunjukkan atas kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'nughrikum fala syarikha lahum wa lahum yunqadhun. Wa inna sya'lamun ngersakake sapa kita nughriqahum, maka kami tenggelamkan mereka semua. Fala syarikha mangko ora ana mughith, ora ana penolong iku maujud lahum kedue wong akeh. Wala hum lan ora ana utawi wong akeh iku yungqadzuna bakal den slametke semuanya. Dan jika kami menghendaki, wa inna sya' nughriqhum, kami tenggelamkan mereka. Fala syarikha, maka tidak ada penolong lahum bagi mereka. Wala hum yunqadhun, dan tidak pula mereka diselamatkan. Wa inna sya' nughriqhum. Aila mughitha fala syarikha, syarikh itu maknanya adalah la mughith, aila mughitha lahum, tidak ada penolong sama sekali bagi mereka. Walahum yanjuna minal gharqi, dan tidak ada jaminan keselamatan mereka dari tenggelam. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala ahada yungkidhum min adabi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaku. Illa rahmatan minna, kejaba rahmatan, rupa rahmat minna saking kita, wa mata'an lan rasa seneng ilahinin maring suwijine waktu. Yang bisa menolong adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ilang qidai ajalim, ilahin ada ilang qidai ajalim, sampai tutuking yuswa ajal mereka, artinya sampai mati. Yakni la ahada yungkidhum min adabi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa kami, illa an narhamahum ilang qidai ajalim, kecuali bagi mereka yang kami rahmati, kami beri kasih sayang ketika sampai pada ajalnya, namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Besok disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.